Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Baren. Nah, kali ini kita akan melanjutkan latihan tentang C++ materi. Nah, materi kali ini kita akan bahas tentang Object Oriented Programming, pemrograman berbasis objek. Nah, masih bingung kan? Oke, mari kita belajar bersama. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang kondisi perulangan, kode eksternal, gimana cara bacanya, ya kan? Nah, oke, seperti itu. Nah, kali ini alur pembelajarannya kita itu belajar konsep dasarnya dulu. Seperti apa itu toh? Kayak OOP itu, Object Oriented. Kemudian nanti gimana caranya kita inisiasi kelas dengan atribut dan konstruktor. Sebenarnya apa tuh atribut? Apa itu konstruktor? Nanti dijelaskan, oke? Nah, metode metode dalam kelas dan penggunaannya. Nanti juga metode itu apa, ya kan? Kemudian bagaimana pembuatan objek dan akses ke metode atau atribut. Kemudian nanti juga belajar lagi nih pemisahan kode ke file-file. Jadi dipecah gitu loh. Kayak kemarin contohnya. Ya, beda tipis lah. Oke, kemudian yang terakhir ada contoh inheritance antara kelas induk dan turunan. Kan juga masih bingung kan inheritance? Nah, mari disimak. Nah, konsep dasar OOP, Object Oriented. Nah, konsep dasarnya intinya itu Object Oriented itu membuat objek yang di dalamnya itu terdapat data dan fungsi yang dapat bekerja. Kemudian, kelebihan dari Object Oriented Programming yaitu struktur program itu lebih terstruktur. Kemudian kode mudah di maintenance, reuse, digunakan kembali, dan didebug. Kemudian juga membuat kode dapat digunakan kembali, dapat digunakan berulang-ulang terus gitu loh, dengan menggunakan objek fungsi dari kelasnya itu loh. Kemudian juga dapat mengurangi waktu pengembangan. Nah, apa itu kelas dan objek? Kelas dan objek merupakan dua aspek utama dalam OOP. Kelas itu ibarat hal-hal utama, kayak kategori lah. Kategori kan anggap sebagai kelas. Nah, objek itu sebagai bendanya. Misalnya ada kelasnya masuk buah, fruit. Objeknya itu ada apel, pisang, mangga, dan buah-buah pada lainnya. Kemudian ada mobil, kelas mobil. Itu ada dari merek-merek mobil, ada Volvo, Audi, Toyota. Nah, dari itu kita tahu nih, kelas itu apa, objek itu apa. Nah, kelas itu didefinisikan bagaimana objek itu dilihat. Jadi kayak mereknya gitu loh. Yang dibuat berdasarkan kelas tadi sebelumnya. Ketika membuat objek dari kelas, objek itu mewarisi variabel dan fungsi dari kelas. Jadi objek tersebut tuh nantinya ada variabelnya, ada fungsinya gitu loh. Kayak untuk perintah-perintahnya. Nah, sebelumnya kan kita itu kan belajar prosedural kan. Nah, bedanya apa dengan OOP kali ini? Prosedural tuh membuat fungsi itu cukup mengoperasikan data. Jadi kita nggak perlu membuat kelas, langsung saja membuat fungsi untuk mengoperasikan data. Kalau OOP kita tuh membuat objek dari kelas yang di dalamnya terdapat data dan fungsi. Nah, kemudian ada kelas dengan atribut dan konstruktor. Nah, sebenarnya atribut itu apa? Atribut itu variabel dalam kelas yang akan digunakan dalam objeknya nanti. Kemudian konstruktor itu metode yang otomatis terpanggil ketika objek kelas dibuat. Nah, aturan konstruktor itu gimana? Konstruktor itu harus memiliki yang sama dengan kelas. Nah, kemudian konstruktor itu nggak punya nilai kembalian. Bahkan void pun tipe data void kalau dalam fungsi biasanya itu nggak boleh ya. Kemudian ada konstruktor dideklarasikan sebagai public aksesnya yang di sebelumnya. Oke, nanti habis ini kita belajar. Oke, konstruktor itu secara udah otomatis saat objek dibuat nanti udah langsung terpanggil. Nggak perlu manggil fungsi manual lah. Itu metode biasa. Nah,
Untuk inisiasi kelas, atribut dan konstruktor itu strukturnya seperti itu. Kan kita awali dengan kelas, kemudian my class. My class ini diacak saja. Namanya itu boleh, nggak harus my class. Misal car, mobil, fruit, boleh motorcycle, atau apalah, barang. Kemudian public. Public itu aksesnya. Kalau konstruktor itu kita perlu ini, public. Secara otomatis kita perlu ini. Kemudian, nah ini konstruktor. Dia itu sesuai dengan nama kelasnya. Misalnya namanya kan my class, dia itu harus mirip dengan nama kelasnya, yaitu my class juga. Kemudian isiannya, konstruktor itu kan sebenarnya metode, jadi fungsi dari ini. Dia akan mencetak hello world. Nah, tadi kan konstruktor biasa, tanpa isian, tanpa parameter. Nah, gimana kalau kita isi dengan parameter? Biar langsung diinisiasi, misal itu kita contoh. Tadi kan ada kelas, biasa, public, kemudian diisi dengan atribut, yaitu variabel ini, dalam kelas, yang bakal digunain di konstruktor. Misalkan car, car kan nama sama kan kayak kelasnya. Kemudian dalamnya ada isian dari atributnya seperti string x, string y dinamai y, kemudian integer z. Nah, string x itu apa sih? Y itu apa? Z itu apa? Nah, kemudian diisi dengan dalamnya ini. Brand, atribut brand itu sebagai x. Kemudian model itu sebagai y. Kemudian year atau tahun sebagai z. Nah, masih bingung deh? Kita coba langsung ya. Oke. Nah, ini kan coba untuk OOP-nya yang tanpa parameter dulu. Kan biasa nih, kita include library dulu, kita using namespace. Nah ini, kelas, nama kelasnya. Misalnya my class. Coba ganti kelas biasa aja lah. Ya kan? Nah, misal kelas. Misal kelas, jangan kelas lah, my class aja. Iya. Berbeda dengan kata-kata depannya. Kan my class. Dia, itu kan kelasnya, nama kelasnya. Public ini kan aksesnya, dan ini tuh konstruktornya. Dia tuh nak sama kayak nama kelasnya. Kemudian cetak. Nah, untuk memanggil kelasnya, kita tuh perlu membuat objek. Caranya gimana? Di fungsi utama integer main, ketik nama kelasnya, ya kan? Ya kan? Kemudian berikan nama objeknya. Misal ini my object. Coba kita run. Dia akan keluar hello. Nah, hello. Nah, seperti itu untuk yang tanpa parameter. Coba sekarang kita pakai parameter. Structure. Nah, tadi kan kelasnya kan mobil, car. Diisi dengan brand, atributnya kan ada brand, model, dan tahunnya. Kemudian ada contohnya dari brand itu sebagai X, model itu sebagai Y, year itu sebagai Z. Nah, di sini parameternya kan tiga parameter tuh, X, Y, dan Z. Nah, kemudian kita membuat objek, car object. Ini di sini tuh langsung diinisiasi. Yang pertama, ini kan X itu sebagai BMW. X itu apa? Brand. Benar brandnya BMW. Modelnya apa? X5. Tahunnya berapa? 99. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Untuk membuat objek kedua, langsung saja kita beri nama objek keduanya apa. Sini namanya. Terus diisi. Di sini sebagai X, sini sebagai Y, ini sebagai Z-nya.
Nah, untuk mencetak nilai-nilainya, kita perlu dari objek, kemudian kita beri titik, dot, brand. Dia akan dari objek satu ini, dia akan mencetak brandnya. Brandnya kan sebagai X ini kan. Nah, dia akan mencetak ini. Kemudian ketika dia car object one dot model, dia akan mencetak model dari objek satu yaitu X5. Kemudian objek satu year dia akan mencetak tahunnya. Begitu juga yang kedua, car object to brand dia akan mencetak ini port ini. Kemudian car object to model dia akan mencetak Mustang. Kemudian saat dot year, year kan tadi kan Z kan, dia akan mencetak tahunnya. Ya, mari kita coba. Nah, dia akan mencetak ini. Misal kita tambahin C objek satu. Biar sudah ada gambaran lah objek gambaran ulang. Kita menjadi tambah 3. Nah, dia tahu nih objek satu di sini kan dia mencetak parameter-parameter yang ada setelah dibuat objeknya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang method. Method itu apa? Fungsi dalam kelas. Ya kan sebenarnya sama kayak konstruktor, tapi apa sih perbedaannya? Nanti kita lihat. Nah, untuk method sama seperti tadi kelas, my class, tapi di dalamnya apa ya? Public itu kan ada nama fungsinya. Tadi kan konstruktor kan langsung kan seperti namanya my class gitu. Tapi kalau ini beda, namanya boleh bebas, misal my method, fungsi 1, fungsi 2, fungsi pertambahan, pengeluaran, dan wah, silakan berekspresi. Kemudian di depannya ditambahin tipe datanya. Boleh void, integer, seperti fungsi pada umumnya lah. Jadi seperti itu. Strukturnya jadi seperti ini ya guys ya. Nah kemudian, tadi kan metode di dalam kelas. Sekarang yang di luar kelas gimana sih caranya? Nah untuk fungsi di luar kelas, itu waktu di kelasnya, inisiasi kelas, dia itu cukup inisiasi nama fungsinya aja. Tipe data fungsinya apa, kemudian nama fungsi. Nah, setelah itu di luarnya ditambah void seperti fungsi biasanya, cuman di awal nama metode ditambahi my class. My class di 2 my method. Kemudian cetak perintahnya atau isiannya tuh apa. Nah, bedanya metode dan konstruktor itu apa? Metode itu fungsinya itu melakukan aksi dari objek. Kemudian konstruktor itu cuman inisiasi objek. Namanya itu metode itu boleh apa saja bebas kecuali itu nama kelasnya. Tapi nih konstruktor kita tuh harus benar-benar sama dengan nama kelas. Metode itu mempunyai return type seperti void tadi, integer, string, dan banyak. Kalau konstruktor itu nggak boleh sama sekali ada return type. Void pun loh boleh. Nah untuk pemanggilannya, metode kan dipanggil manual, terus manggil dulu. Kalau konstruktor udah otomatis pas di objek dibuat. Kayak tadi kan ada nama mobil itu kan, ada BMW Ford itu kan. Nah itu kan udah otomatis terpanggil dia. Tujuannya kalau metode itu apa sih? Untuk mengubah data, operasi, kemudian akses. Kalau konstruktor itu untuk mengisi nilai awal dari
atribut. Nah, bingung nggak nih? Untuk metodenya gimana nih? Oke, mari kita eksekusi. Nah, seperti ini. Waktu menjalankan kelas, my class tadi, itu dalamnya ada public, kemudian ada nama metodenya atau fungsinya my method. Misal, my method, say ini, my object, akan di say ini. Ya, contohnya seperti ini. Dia kita memiliki metode yaitu say hello, ya kan? Nah, fungsi say hello ini dia mengatakan si out hello world. Kemudian di fungsi utama dan mainnya kita inisiasi dulu nih, misal my class namanya my object. Kemudian dari my object ini dot nama metodenya, kita manggil metode nih, milih misal metode yang mana yang mau kita ambil, kita misal ngambil say hello, buka kurung tutup. Nah, coba kita run. Nah, hello world, dia sudah keluar hello world. Kemudian gimana untuk yang di luar kelas metodenya? Itu sama, dari kelas public terus kita inisiasi metodenya dulu, ikan say hello, misal say hello. Nah, void seperti fungsi utama seperti biasanya, cuman tambahi my class aja di depan nama fungsinya, nama metodenya. My class tambahi seret, ya kan? Kemudian di fungsi utama inisiasi kelas, kemudian nama objeknya, inisiasi kelas objek, inisiasi objek sih, maaf, inisiasi objek. Terus dari objek tadi panggil dot say hello, panggil nama metodenya. Coba ya. Nah, dia sudah mencetak hello world. Gimana teman-teman? Diikuti pelan-pelan saja, oke? Okay? Nah, kemudian objek dan akses ke metode atau sebenarnya kan udah belajar, tapi kita ulas kembali. Nah, untuk memanggil kelas dan membuat objek, itu tuh strukturnya sebenarnya nama kelasnya apa di depan, kemudian nama variabel, nama ininya, objeknya, variabel name. Nah, contoh penerapannya kayak tadi tuh, my class, kan nama kelasnya, kemudian my object. Dari my object tadi, terus memanggil metode. Coba kita lakukan lagi. Nah, dari ini kan, my class ini kan nama kelasnya. Kemudian kita berikan nama objeknya. Sebenarnya nama objeknya bebas. Gak harus my object. My object 1, 2, 3. Misal, sini tulis my object 3, 3. Coba kita running ulang. Nah, dia kan sama sebenarnya. Objek kan nama objek aja, yang penting kelasnya sama. Dia kan memanggil atribut dari nama kelasnya, ya kan, dari sini. Seperti itu. Kemudian kita nyoba file OOP tadi, coba kita pisahkan. Nah, dari file .hpp kita kita berikan namanya dulu di bagian header seperti person. Kita akan berikan nama file person kan, person menuliskan hpp, juga define, kemudian masukkan library seperti biasa, lalu kita buat kelas person, kemudian ada private, string name, teacher age, private, ya kan, diakses apa ya, aksesnya terbatas gitu. Nah, tadi public di file .hpp itu cuma inisiasi nama
konstruktor metodenya aja. Nah, ini ada konstruktornya person, ada metodenya void introduce, kemudian nif seperti biasa di file cpp. Tapi ini file cpp yang person ya, bukan yang utama ya. Dia itu di include file person tadi .app, include library biasa. Dari ini konstruktor kita panggil kelasnya seperti biasa yang di luar, kemudian person parameternya. Nah, fungsinya this itu apa? This kalau dalam kelas gini itu berfungsi sebagai, dia itu akan membedakan mana yang merupakan apa ini atribut, mana yang merupakan variabel yang bakal digunakan. Nah, atribut itu seperti inisiasi tadi kan. Ini bakal variabel yang akan digunakan. Dia akan membedakan. This name, this itu sebagai atribut. Di sini yang di kiri itu akan sebagai atribut. Yang kanan sebagai variabel nanti yang bakal dijalankan. Sama seperti action di bawah. Kemudian di bawah ini ada void fungsi. Nah, kan jangan lupa kan kalau ngambil dari kelas, kita berikan nama kelasnya. Person, T2 introduce. Kemudian isi perintah. Kemudian di file utamanya, kita tinggal panggil aja nih, include person.hpp. Kemudian kita buat objeknya dengan cara biasa, berikan nama kelas, kemudian nama objek, dan isilah konstruktornya. Kan tadi kan ada konstruktor kan, person kan namanya. Ya, dia kan harus langsung diinisiasi. Kemudian dari objek ini P1, P2, panggil aja fungsi alias metode juga. Panggil metode lah. Kalau fungsi metode itu sebenarnya fungsi dalam kelas. Sebenarnya itu. Nah, coba kita praktekkan. Nah, ini kan ada yang person tadi kan. Dari person CPP. Nah, dari CPP kan ambil dari HPP. HPP ini nih. Kita definisikan dulu, beri nama. Masukkan label seperti biasa. Kemudian buat kelasnya ini. Buat kelas person. Jangan lupa ada konstruktornya yang merupakan inisiasi. Kemudian dari konstruktor ada name yang berupa string dan integer yang merupakan umur. Kemudian ada metode, kita inisiasi metode dulu di sini. Kemudian di person.cpp-nya di include jangan lupa person.cpp-nya. Kita panggil konstruktornya person.hp titik 2.2 person. Nah, kalau konstruktor tetap memanggil person nama kelasnya. Iya. Yeah. Kita berikan parameternya, isinya apa. Ya. Yeah. Kemudian dari metode introduce tadi, void biasa nanti per data, manggil kelasnya, kemudian nama kelasnya, nama fungsinya, metodenya, kemudian perintah. Nah, di file utama, ya, tinggal panggil aja seperti tadi, buat pak objek, terus diinisiasi. Karena konstruktor kan emang harus diinisiasi kan. Diinisiasi, ini juga diinisiasi. Kemudian P1 introduce, P2 introduce. Kan karena ini 3 file, kita perlu running di terminal. Caranya gimana? Sebenarnya diperkecil, itu sudah ada terminal. Ini terminal saja. Karena biar kalian jelas, udah diketik G++ nama filenya, kan main person.cpp person cpp kemudian person.cpp straight o jadikan main
person, jika main person dot x ya. Kemudian dot slash main person dot x. Dia kan sudah keluar nih objeknya, mencetak objek P1 introduce. Dia kan P1 kan nanti alis 22. Nah, untuk fungsinya kan di sini tadi metodenya. Hey, my name is tadi kan siapa alis name and I am age-nya cetak umur. Begitu juga dengan Bob yang di bawah. My name is Bob and I am 30 years old. Nah, jadi seperti itu untuk pemisahan file. Untuk ngerunningnya kita melalui terminal satu-satu di output sebagai satu executable file, yaitu main person. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah belajar bagaimana cara mengaksesnya dan lain-lain ya kan, pemisahan file. Nah, ini gimana sih? Apa tuh inheritance? Tadi kan sudah atau di alur belajar kan apa itu tuh bingung nggak? Nah, kalian masih bingung kan? Apa tuh inheritance? Inheritance itu merupakan kita itu seperti buat kelas turunan yang ngambil dari kelas sebelumnya itu loh. Jadi dia tuh bisa menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas sebelumnya atau kelas lain. Base class yang di atas itu merupakan kelas Vihel ini kan, itu merupakan kelas induk. Dia kan sudah ada atributnya, brand, ada metodenya home, ya kan? Kita nggak perlu nulis lagi nih. Jika kita misal mau kelasnya sama, kelasnya jadi kita namai dengan inheritance kelas turunan, kelas car T2 ambil dari public Vihel, nah ambil dari sini, kemudian isi atributnya lagi, kita inisiasi ulang di sini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di program utamanya, di fungsi utama ya seperti biasa membuat objek dari car. Tadi kan dari kelas turunan kan namanya car. Kemudian beri nama objek my car hong hong hong. Kita berikan nama fungsi dot hong. Hong kan ngambil dari Vihel ini kan. Jadi dia langsung aja dari objek my car kan ngambil dari car. Car itu kan ngambil dari si Vihel ini kelas. Coba ya terapkan. Nah ini kan misal inisiasi awalnya biasa kan library, namespace. Kemudian di kelas utamanya, induknya, saya berikan nama kelas BHL tadi kan. Kemudian isi string brand port, kemudian ada metodenya home yang merupakan mencetak tutut. Nah, kemudian di kelas turunan kita beri nama kelasnya apa nih? Kelas misal car. Ngambil dari public Vihel, ngambil dari ini. Ya kan? Seperti itu. Kemudian dari public ini kita berikan nama atribut model yaitu Mustang. Nah, dari fungsi utama kita langsung bisa nih manggil langsung aja untuk membuat objeknya. Kita panggil car dan membuat nama objeknya my car. My car, terus kita manggil fungsi dari kelas induknya, metodenya. Nanti yang akan mencetak tutut nih kan si out, dia akan mencetak nama brandnya ini kan Ford, kemudian dia akan mencetak nama model Ford Mustang. Coba kita running, tutut. Oke, dia akan keluar Ford Mustang. Oke, mana sampai sini paham? Saya masih bingung, langsung
Di komentar saja kalau bingung, oke? Bisa aku bantu nanti. Jadi seperti itu untuk materi kali ini. Bagaimana kesannya? Oke. Oke, terima kasih. Semoga ilmu ini membantu. Jangan lupa jaga kesehatan, makan. Yang penting kebutuhan dalam diri dulu lah. Seperti kebersihan makan, ya kan? Oke, terima kasih. Dah.